Shalom. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita. Sebelumnya saya mau tanya kabarnya dulu. Apa kabarnya saudara? Yes, luar biasa. Apa kabarnya saudara? Yes, luar biasa. Yes, luar biasa. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Mari kita mau naikkan setiap pujian dan penyembahan kita. Kita tinggikan namanya. Kita agungkan namanya. Sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Dia Allah yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kasih-Nya selalu baru untuk kita setiap pagi, setiap hari. Tidak pernah ada habisnya untuk kita semua. Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kita sama Tuhan. Kita naikkan setiap ucapan terima kasih kita sama Tuhan. Kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Kita mampu menjalani hari-hari kita itu semua karena penyertaan Tuhan. Semua dalam hidup kita tidak luput dari campur tangannya Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri saudara-saudara. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
utusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Haleluya. Glory, haleluya. Biarlah mari naikkan setiap penyembahan kita sama Tuhan. Mari kita agungkan namanya melalui penyembahan kita. Oh, haleluya. Mari setiap kita naikkan setiap ucapan syukur kita sama Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan sebab Dia baik. Dia Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Gembala untuk doa pembukaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Lori Sikara Bapa Desainiko. Anugerah kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang menghampiri Engkau Yesus. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari-hari yang kami lewati Bapa di tengah kesibukan, Kau sudah menyertai kami. Kau sudah memberikan kekuatan bagi kami. Kau sudah berikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini Bapa di sorga kami boleh datang kembali Tuhan. Kami bersekutu dengan Engkau ya Bapa di sorga lewat ibadah. Nah sebab itu Tuhan kami percaya ketika kami bersekutu dengan Engkau, darah Kristus menguduskan setiap hidup kami. Darah Kristus memampukan kami Bapa, haleluya, untuk kami terus memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini hamba bawa menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Di pagi hari ini Bapa di sorga, song leader, singer, pemain musik, bahkan pemberitaan firman, rapi secara khusus dengan pengurapan daripada-Mu ya Bapa di sorga. Sehingga ketika kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa, oh Yesus Tuhan, kami naikkan pujian. Bapa di sorga, ada lawatan dan camahan Tuhan yang terus melawat kami Tuhan. Ada urapan kuasa mengalir Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga umat-Mu yang datang dengan berbagai macam persoalan, sakit, penyakit Tuhan, kami percaya Bapa di sorga, maka kuasa pujian membebaskan dan melepaskan kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih apabila ada kuasa yang lain yang datang mengganggu Bapa. Oh Bapa di sorga, kami satukan iman kami. Kami tolak itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau buka acara ibadah hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Kita mau menaikkan setiap pujian kita sama Tuhan. Kita mau bersorak. Kita mau melompat. Mari kita semangat untuk memuji Tuhan. Api kemuliaannya tercurah bagi kita. Haleluya. Dengarlah suara Nabi. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang
Tuhan turun menjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jalannya, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Ya Raja, Ya Raja, Ya Raja. Yeay, haleluya. Api kemuliaannya Tuhan tercurah bagi kita semua. Kita siapkan hati kita. Pagi ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan untuk duduk untuk saudara-saudara semua. Siapakah kami ini Tuhan? Jadi biji matamu yang begitu berharga. Semua kasih-Mu, semua kebaikan-Mu, dengan apa kami dapat balas Tuhan, selain kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku
Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apa kami balas? Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Saya serahkan kepada hamba ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh sama-sama hadir Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami masuki hadirat-Mu. Telah Engkau dengar setiap puji-pujian kami yang berasal dari hati kami. Tiba saatnya kami mau mendengar suara Tuhan yang berasal daripada hati itu. Bicara tentang kami Tuhan, apa yang harus kami perbuat. Pada pagi hari ini biar kami mengetahui isi hati Tuhan lewat pembelajaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Buat kami mengerti, dorong kami dengan Roh Kudus yang ada dalam hati kami untuk tahu apa yang harus kami perbuat sebagai anak-Mu ya Bapa, sebagai pengikut-Mu ya Kristus. Ajari kami Tuhan, urapi kami, biar dibentuklah setiap kami ini, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Tuntun kami dalam pembelajaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Shalom saudara. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang orang benar. Oke. Nah, sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengetahui bahwa Tuhan kita adalah kebenaran. Kebenaran itu sendiri berada dalam Tuhan. Yesus pernah mengatakan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Artinya kebenaran di sini artinya adalah Tuhan itu menuntun setiap kehidupan kita. Dia yang mengerti jalan mana yang tepat untuk kita lalui. Dia yang benar. Jalannya di atas jalan-jalan kita. Rancangannya di atas rancangan kita. Karena Dia adalah benar. Jika kita berada di dalam Tuhan, maka kita juga adalah orang-orang yang dibenarkan. Dan hidup kita memancarkan kebenaran itu sendiri. Kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-92, ayat 13 sampai ke-16. Kitab Mazmur 92, ayat 13 sampai 16. Mari kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Oke, kita mulai dari ayat yang tadi pertama kita baca di ayat ke-13. Dikatakan di sana bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Sudah tahu pohon korma ini adalah jenis pohon yang dahsyat. Pohon yang bermanfaat. Dan kalau kita tarik undur sebelum buahnya bisa dikonsumsi, kita perlu mengetahui betapa luar biasa proses pertumbuhan daripada pohon korma ini. Ketika dia dimulai dari benih. Nah, pohon korma ini bukan ditanam di tanah sembarangan. Tempat yang sembarangan bukan.
Dia ditemukan biasanya di padang gurun, di area-area yang gersang, yang tanahnya tidak seperti yang kita sering temui. Bukan termasuk tanah yang subur. Tidak semua tumbuhan bisa hidup di tanah yang seperti ini. Nah, di padang gurun biasanya pohon korma ini ditanam. Kalau kita pelajari pohon korma ini, ketika benihnya ditanam, dia ditanam, saudara tahu bahwa daerah gurun itu berpasir. Artinya gini, kalau misalkan satu hari saudara melihat gundukan pasir di daerah gurun, besok gundukan itu udah nggak ada lagi. Karena ditiup angin. Karena pasir. Nah, ketika benih pohon korma ini mau ditanam, itu harus digali. Sedemikian dalamnya digali supaya benih ini tidak terbang ikut angin. Ya. Nah, kemudian ketika ditanam dengan kedalaman yang sedemikian rupa, itu harus ditutup. Tanahnya di atas harus ditutup dengan batu. Ya, supaya benih ini tidak kemana-mana. Nah, ketika dia bertumbuh, saudara tahu, benih ini ketika berkecambah, akarnya akan masuk mencari air ke dalam. Sampai ke kedalaman tertentu, ia menemukan air, mendapatkan asupan nutrisi untuk pohon korma tersebut, maka benih tadi yang telah berkecambah, dia akan bertumbuh ke atas. Ketika dia bertumbuh ke atas, batu yang tadi ada di atasnya itu akan tergeser atau bahkan hancur oleh karena pertumbuhan pohon korma ini. Nah, orang-orang benar seperti pohon korma, kata firman Tuhan. Hidupnya itu tertanam sampai kedalaman tertentu, tidak mudah digoyahkan, dan kuat ke atas. Dia bertumbuh, menghancurkan batu. Ketika kita menjadi orang benar, apa batu dalam kehidupan kita? Semua itu akan hancur, semua itu akan bisa dilalui. Karena kita ini adalah orang benar. Jangan remehkan kebenaran yang kita pelajari. Jangan remehkan kebenaran yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita utamakan. Karena punya nilai yang berharga, punya kekuatan yang dahsyat. Seperti pohon korma. Lalu kemudian pohon korma ini bertumbuh, semakin besar, semakin lebat tumbuhannya, daunnya. Kalau kita lihat, dan biasanya orang-orang yang melakukan perjalanan di padang gurun, mereka naik unta dan hewan sebagainya yang merupakan hewan gurun. Ketika mereka ingin berteduh, biasa mereka akan berteduh di bawah pohon korma tersebut. Artinya apa? Berguna juga untuk melindungi orang lain. Demikianlah orang-orang benar. Ya, saudara. Nah, kemudian apa lagi dikatakan di sini? Orang benar akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras ini biasa kayunya itu digunakan untuk pembangunan bait Allah. Artinya kokoh, kuat. Orang benar itu kokoh kehidupannya. Orang benar itu tidak tergoyah. Orang benar itu bahkan berguna bagi rumah Tuhan. Bagi tubuh Kristus. Artinya gini, sederhana gini. Ketika kita berada dalam Yesus. Ketika kita hidup berada di dalam kebenaran Tuhan. Maka kita gak akan bisa jauh daripada tubuh Kristus. Dan kita akan menguatkan tubuh Kristus. Kita berguna bagi gereja. Kita berguna bagi rekan-rekan yang lainnya. Kemudian ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Artinya apa? Artinya hidupnya akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena kita ditanam di dalam Tuhan. Maka yang keluar adalah suasana, adalah karakter Allah. Adalah buah-buah daripada roh Allah. Ada sukacita di sana. Ada damai sejahtera di sana. Luar biasa. Ayat yang ke-15 juga berkata,
apa? Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Artinya kehidupan orang benar itu gak akan ada matinya. Sekalipun secara daging mungkin usia orang-orang benar sudah menua. Tapi hidupnya masih terus berguna. Hidupnya masih terus bermanfaat. Artinya orang benar ini tidak lekang oleh waktu. Ketika seseorang hidup dalam kebenaran, gak ada yang bisa halangi dia. Usia pun tidak bisa menghalangi. Kita nggak tahu memang usia kita sampai berapa. Tapi jika kita diberikan karunia untuk memiliki umur yang panjang, dan orang benar ketika memiliki umur yang panjang ini, maka hidupnya akan berguna. Sekalipun sudah sampai tua. Dia malah dikatakan apa? Masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tak lekang oleh waktu. Orang benar ini tidak bisa lekang oleh waktu. Karena Tuhan pun adalah kekal. Kebenaran itu kekal. Biar zaman ini berakhir. Biar bumi ini berlalu. Tapi kebenaran, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Nah, dan ini adalah tujuannya. Ayat yang ke-16. Tadi dampaknya. Dia akan berbuah terus sampai tua. Gemuk dan segar terus sampai tua. Nah, tapi inilah tujuan orang benar. Ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Artinya, ketika kita belajar daripada Tuhan tentang kebenaran, kita mulai menghidupi kebenaran, kita mulai serap kebenaran yang adalah datangnya dari Tuhan di dalam hidup kita. Maka ujungnya nanti, tujuannya apa? Untuk menyatakan kebenaran itu sendiri. Kebenaran tentang bahwa Tuhan itu benar. Ketika mungkin dunia ini berpikir bahwa langkah kita di dalam Tuhan adalah sebuah kebodohan, sebuah kesalahan. Tapi nanti ada masanya di mana waktu akan menunjukkan bahwa Tuhan itu benar. Orang akan melihat Tuhan itu benar. Apa yang kita pilih ini adalah benar di dalam Tuhan. Tentang apa? Kebenaran apa? Bahwa ia gunung batuku, kata ayat 16. Dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan adil. Gunung batuku artinya bicara tentang dia kekuatan dalam hidup kita. Dia adalah tempat di mana kita bisa berlindung dari musuh-musuh kita. Tidak ada kecurangan padanya, artinya dia Tuhan yang maha adil. Dia memperhatikan setiap umatnya yang mau belajar untuk hidup benar. Dan kiranya orang-orang ini adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, jadi intinya apa? Intinya adalah mari kita hidup. Pada pagi hari kita belajar untuk hidup menjadi orang benar. Kita memang bukan suci. Kita gak kudus, kita kotor karena dosa. Di dalam kehidupan manusia sejak awal mulanya. Tapi untuk menjadi benar, itu bukan karena diciptakan benar. Mungkin kita saat ini tercipta di keluarga yang bahkan penuh dengan dosa. Dan memang manusia yang lahir, setiap kita. Lahir di antara manusia yang berdosa, dan kita pun adalah berdosa karena daging ini. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi, sekali lagi saya katakan bahwa untuk menjadi benar itu bukan karena diciptakan. Tapi karena memang kita sendiri yang mau untuk melangkah kepada kebenaran itu. Tuhan sudah membuka pintu. Siapa yang ingin masuk ke dalamnya? Apakah itu saya? Apakah itu saudara? Mari kita masuk di dalam kebenaran Tuhan. Jadi jangan anti untuk mendengar firman Tuhan. Tapi tetap juga memiliki pikiran yang kritis. Miliki hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Jangan sampai salah ajaran juga. Baca Alkitab kita.
baca buku-buku referensi untuk kita bisa dekat sama Tuhan, sembah Tuhan, puji Tuhan. Untuk apa? Membuat kita semakin melek akan pribadi Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Mari kita coba buka di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 32. Bicara tentang kebenaran. Bagaimana supaya kita bisa hidup benar sesuai dengan yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya apa? Kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Bahkan Yohanes pasal 15 pun di sana kita akan temukan tentang pokok anggur yang benar. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita dan firman tinggal dalam kita. Kita akan berbuah lebat. Orang-orang benar akan berbuah lebat. Jadi, bagaimana kita bisa dikategorikan orang benar? Bagaimana kita bisa, patokannya apa? Bagaimana kita bisa menjadi orang benar sesuai dengan kehendak Allah? Yaitu kita harus tinggal tetap. Dibilang jikalau kamu tetap, artinya setia. Setia itu tidak menunggu waktu, tapi dia melakukan terus hari demi hari. Tanpa akhirnya mereka tidak menyadari. Kita tidak menyadari, oh ini sudah waktunya. Karena kita setia di dalamnya. Tidak terasa. Jika kita tetap dalam firman Tuhan, maka kita akan mengetahui kebenaran. Karena kita adalah murid Dia. Nah, ketika kebenaran itu kita ketahui, kita akan sadar bahwa ini penting. Dan kita akan hidup di dalamnya. Dan kita akan lihat nanti. Ada hasilnya, ada buahnya. Tapi jangan sampai di situ. Tadi kita sudah baca di dalam kitab Mazmur. Ada tujuan juga di dalamnya. Karena hidup kita pada akhirnya ini, kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Mari saudaraku, firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini saja. Kita belajar, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan rindu agar kita tetap tinggal di dalam. Dia yang telah jadi manusia, diam di antara kita. Yohanes pasal 1 berkata demikian. Tapi umatnya menolak Dia. Tuhan tidak dikenal oleh umatnya. Pencipta itu tidak dikenal oleh orang-orang ciptaannya. Nah, maka kita perlu melangkah datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita buta kebenaran firman. Memang tidak ada yang sempurna di antara kita. Orang benar itu disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa dengan hati kita. Kita sampaikan bahwa Tuhan, aku rindu untuk hidup di dalam kebenaran. Biarlah kebenaran Tuhan meresap di hati, tinggal di dalam hati setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Hamba berdoa supaya kami semua boleh Tuhan disiplin untuk hidup dalam kebenaran. Sekalipun masalah persoalan silih berganti, bahkan mungkin masalah yang sebelumnya belum selesai tapi masalah baru sudah ada. Tapi situasi tidak mempengaruhi karena kebenaran tinggal di dalam hati. Jauh lebih kuat, akan mengalahkan setiap situasi yang terjadi dalam hidup kami. Tidak menggoyahkan kami. Dan biar kami boleh tinggal tetap dalam firman-Mu Tuhan. Agar kami menjadi golongan orang benar. Agar kami kuat karena Engkau adalah sumber kebenaran itu sendiri. Karena Engkau adalah kebenaran itu sendiri, Bapak. Ampuni kami kalau Engkau menemukan kami salah di hadapan Tuhan. Kuduskan dan tahirkan kami. Bapa di surga, kami ingin tertanam di bait-Mu yang kudus. Biarlah Bapa kami memiliki ibadah yang sejati di hati ini.
Kami berdoa kiranya Tuhan, kami boleh beribadah, berjumpa lagi bersama-sama. Kami saling bertemu sesama tubuh Kristus. Kami saling menguatkan dalam pertemuan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan boleh pulih dari setiap problem yang ada, setiap masalah yang ada. Ampuni bangsa ini Tuhan. Bila virus yang ada boleh Tuhan angkat, boleh Tuhan pulihkan kembali. Berikan kehidupan yang baru juga bagi dunia ini. Biar kami boleh Tuhan semakin percaya, semakin dekat kepada Tuhan. Kami pakai setiap persoalan yang ada untuk membuat kami terus semakin dekat kepada-Mu. Bahwa Engkau adalah gunung batu kami. Engkau adalah keselamatan kami. Engkau tidak pernah curang. Perlakuan-Mu selalu ada untuk kami. Perhatian-Mu Tuhan ada bagi kami. Inilah hidup kami Bapa di surga. Berkati Tuhan. Setiap umat Tuhan telah mendengar firman Tuhan. Agar mereka mengerti, mereka percaya lebih lagi kepada firman-Mu. Bergantung lagi kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik, Bapak Ibu Saudara, pengumuman yang saya sampaikan. Yang pertama, mari kita terus berdoa dan kita terus menunggu bahwa rekomendasi dari pemerintah dan minggu besok kalau toh sudah keluar, nanti kami kasih informasi kepada seluruh jemaat Tuhan. Minggu besok kita akan mulai ibadah. Mari kita terus dukung dalam doa supaya dengan cepatnya bahwa rekomendasi dari pemerintah bisa keluar. Itu saja yang kami sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Mari kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita akhiri ibadah. Bapa di surga, kami bersyukur di hadapan-Mu di saat pagi hari. Beberapa menit Engkau sudah izinkan kami boleh datang, kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji dan membesarkan. Biarlah segala pujian kami Bapa naik di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh duduk dan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan taruhkan firman itu dalam setiap hidup kami, sehingga firman terus menuntun kami Bapa. Firman terus mengontrol kami ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau berdoa seluruh hamba-Mu yang sudah berbahagia. Oh Tuhan, pulihkan pengurapan kembali dengan pengurapan daripada-Mu.
memberkati mereka Bapa di tengah pelayanan, memberkati di tengah-tengah pekerjaan mereka, memberkati di tengah-tengah kuliah mereka Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa seluruh jemaat Tuhan di pagi hari ini Bapa di sorga, haleluya. Biarlah kebenaran terus ya Bapa, haleluya. Firman-Mu ya Bapa terus memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini dan kami pulang keluarga kami masing-masing. Tuhan, tuntun kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan. Glory sikata kuria Bapa naskim. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar dari tempat ini. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Kalau pekerjaanmu diberkati, pendidikanmu diberkati, apa saja yang kau kerjakan engkau berhasil. Penggenapan firman terus menyertai engkau. Kau jadi kepala bukan ekor, engkau semakin naik bukan turun. Biarlah berkat Allah terus mengalir hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin.